Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 86. Cindy tersenyum sambil menghidangkan teh yang baru saja diseduh kepada beberapa orang itu. "Mari, Bu Besan, silakan diminum tehnya," ujar Cindy. Ersa memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, "Ya, memang sangat mengejutkan. Ketika aku menelepon Helen, dia bilang tinggal di sini. Aku sampai tidak percaya dengan pendengaranku. Tidak disangka, rumah ini benar-benar milik kalian." Setelah selesai berbicara, Ersa menyesap tehnya, tetapi langsung memuntahkannya lagi. Dengan ekspresi jijik, dia berseru, "Pui, teh apa ini?" Cindy menjawab dengan ekspresi canggung, "Teh merah. Hehehe, teh ini harganya beberapa ribu rupiah per bungkus atau beberapa puluh ribu rupiah per bungkus. Aduh, teh yang biasa kalian minum ini terlalu murah." Ersa langsung berkata demikian, sama sekali tidak menghargai Cindy. Maisy juga mengangkat cangkir teh dan meminumnya satu teguk. Setelah itu, dia berkata dengan wajah jijik, "Ternyata tidak enak. Tidak selevel dengan teh yang biasa kita minum. Anu, Bu Besan, maaf, biasanya kami juga minum teh murah seperti ini. Aku tidak menyangka Bu Besan akan tiba-tiba datang berkunjung, bagaimana kalau aku menyuruh Gilang untuk membelinya sekarang?" Cindy berkata sambil tersenyum canggung. Benar, aku akan segera keluar untuk membeli teh yang lebih bagus." Dengan sedikit canggung dan gugup, Gilang menggosok-gosokkan tangannya sambil tersenyum. "Untuk apa membelinya?" Helen yang berada di samping sudah tidak tahan lagi melihatnya. "Terserah mereka mau minum atau tidak, kalau tidak mau minum, ya sudah," seru Helen. "Helen, kenapa kamu berbicara begitu dengan orang tuamu?" Ersa berteriak kepada Helen dengan wajah marah. Helen berkata, "Aku mengatakan yang sebenarnya, tamu seharusnya menghargai tuan rumah. Apakah ibu tidak mengerti tentang tata krama begini? Ibu sangat tidak menghormati orang lain. Jika aku mengatakan pakaian ibu jelek, bagaimana perasaan ibu?" "Kamu," Ersa menggertakkan giginya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka putrinya akan berbicara seperti itu kepadanya. Semi menyesap tehnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Bu Besan, Pak Besan, kalian tidak perlu membeli lagi." "Untuk apa membeli teh lagi? Aku merasa teh ini sangat enak. Kamu ini malah berpihak pada orang lain," Ersa berkata sambil memelototi Semi. Kemudian, Semi pun berkata, "Jangan bicara sembarangan. Kedepannya, kita ini sudah jadi satu keluarga, kenapa kamu masih bilang berpihak pada orang lain? Apakah kamu lupa, ibu menyuruh kita ke sini untuk apa?" Setelah diingatkan oleh Semi, Ersa baru tersadar bahwa Lydia ingin mengetahui seberapa dekat hubungan Ravindra dengan Leo. Selain itu, Lydia juga ingin membujuk Helen dan keluarganya agar pindah kembali ke rumah keluarga Sentosa, agar Ravindra dapat berbicara kata-kata baik kepada Leo. Dengan begitu, proyek yang selalu diincar oleh keluarga Sentosa pun bisa didapatkan. Sekarang Leo bahkan sudah memberikan villa kepada Ravindra. Berarti hubungan Leo dengan Ravindra sudah tidak perlu dibahas lagi. Oleh karena itu, membujuk Helen agar mau pindah kembali ke rumah keluarga Sentosa adalah hal yang harus dilakukan. Jika mereka dapat menyenangkan Ravindra, barulah ada kemungkinan Ravindra akan membantu keluarga Sentosa mendapatkan proyek itu. Setelah teringat hal itu, Ersa pun langsung mengubah sikapnya. Dia tersenyum dan berkata, "Aduh, sebenarnya aku hanya ingin mengingatkan saja. Lagi pula, kalian sekarang tinggal di tempat yang sangat mewah, tetapi masih minum teh yang sangat murah. Bukankah itu tidak baik? Dengan status sosial kalian saat ini, setidaknya belilah teh yang harganya ratusan ribu rupiah per kotak." "Apa yang dikatakan Bu Besan memang benar. Maafkan kami hari ini. Nanti kami akan membeli teh yang lebih berkualitas baik," Gilang masih berkata sambil tersenyum. Di matanya, bagaimanapun keluarga Sentosa adalah keluarga kaya. Helen bersedia menikah dengan Ravindra dan melahirkan seorang putri untuk Ravindra saja,
itu sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa bagi keluarganya. Ketika Ersa datang, mereka tentu saja takut menyinggung Ersa, sehingga kata-kata mereka pun penuh dengan niat menyanjung. "Ibu, katakan saja, ada apa kalian tiba-tiba mencariku? Jika tidak ada masalah, apakah kalian akan mencariku?" Helen telah merasakan sendiri bagaimana kekejaman keluarga Sentosa selama beberapa tahun ini. Selama bertahun-tahun, hanya ayahnya, Semi, yang diam-diam memberikannya sedikit uang untuk membantunya. Dia takut jika Ersa dan Macy sampai mengetahuinya, karena itu adalah uang simpanan keluarga yang disembunyikan oleh Semi. Setelah Helen diusir oleh keluarga Sentosa, Ersa dan Macy masih datang menemuinya selama beberapa bulan untuk membujuknya menggugurkan kandungan. Setelah anak itu lahir, mereka tidak pernah lagi mengunjunginya. Oleh karena itu, dia tidak akan bersikap sungkan ketika berbicara dengan Ersa. Bab 87. Macy langsung berkata, "Kakak, coba tebak, kami datang membawa kabar baik." Helen tersenyum dingin sambil berkata, "Benarkah? Aku tidak merasa kalian bisa membawa kabar baik." Ersa seketika tersenyum dan berkata, "Helen, orang tuamu tahu bahwa selama beberapa tahun ini, kau dan Yuni telah menderita. Tapi kami berbuat begitu demi kebaikanmu. Kami memang takut kamu menderita. Selain itu, waktu itu kamu bahkan tidak mau mengatakan siapa ayah dari anak itu, sehingga kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek mengusirmu demi martabat keluarga Sentosa, kami juga tidak bisa menghentikannya, kan?" Helen pun tersenyum sambil berkata, "Apa yang terjadi saat itu sudah berlalu, sekarang aku juga tidak ingin mengingatnya lagi. Aku hanya berharap ke depannya kehidupan kami akan semakin baik." Ersa tersenyum dan berkata, "Tentu saja kehidupan harus menjadi lebih baik. Apakah kamu tahu maksud dari kedatangan kami? Kami kemari untuk menjemputmu pulang." "Menjemputku?" Helen tercengang dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang tua dan adik perempuannya datang untuk menjemputnya pulang. Sebelumnya dia bahkan tidak pernah membayangkan hal ini sama sekali. "Benar, kakak sekarang sudah boleh pulang." Macy juga ikut berujar. Cindy dan Gilang yang berada di samping pun saling bertatapan. Mereka berdua mengerutkan kening dengan perasaan sedikit khawatir. Karena Ersa tidak mengungkit tentang Revindra, jangan-jangan mereka akan meninggalkan Yuni di sini dan membawa Helen pergi. Semi pun tersenyum dan berkata, "Helen, bukan hanya kamu, tapi juga Revindra dan Yuni, semuanya bisa tinggal di rumah keluarga Sentosa." "Bagus, ini adalah hal yang baik." Setelah mendengar hal ini, Cindy langsung tersenyum dan membujuk Helen, "Helen, lihatlah orang tuamu masih mencintaimu. Jika mereka bersedia menjemputmu beserta Yuni dan Revindra, itu berarti keluarga Sentosa sudah tidak mempermasalahkan masalah yang dulu lagi. Ini adalah hal yang baik." Ersa juga berkata, "Benar, kalian semua sudah boleh ikut pulang. Hari ini kalian bisa mengemasi barang-barang kalian dan pulang." Namun, Helen sama sekali tidak tampak senang. Sebaliknya, dia justru mengerutkan kening dan mulai berpikir. Saat melihat bahwa Helen yang tidak bereaksi, Macy pun bertanya dengan bingung, "Kakak, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak ingin pulang? Apakah kamu tidak ingin Yuni dan Revindra mendapatkan pengakuan dari keluarga Sentosa?" Helen tidak langsung menjawab. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, "Kenapa nenek tiba-tiba mengubah sikapnya? Dia mau menyuruhku pulang. Selain itu, dia juga mengakui Revindra dan Yuni." Ekspresi Ersa tampak sedikit canggung, lalu dia mencoba tersenyum dan berkata, "Karena masalah tersebut sudah berlalu lama. Kamu juga tahu bahwa nenek sangat menyukaimu. Dia juga merasa bahwa kamu telah mempermalukan keluarga Sentosa saat itu. Sekarang anakmu juga sudah begitu besar, memangnya dendam apa yang tidak bisa dilupakan? Bagaimanapun, kita semua adalah satu keluarga, bukan?" "Benar, kakak. Ayo pulang." Macy juga membujuk, meskipun Revindra adalah orang yang tidak berguna, namun dia adalah ayah Yuni, jadi kami terpaksa menerimanya. Raut wajah Cindy dan Gilang menjadi terlihat canggung, tetapi mereka tidak berani membantah.
Mereka hanya bisa menundukkan kepala tanpa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, perbedaan di antara kedua keluarga ini terlalu besar. Menurut mereka, meskipun Ravindra berbakti dan bekerja keras, dia memang tidak pantas untuk menikah dengan putri dari keluarga Sentosa. Hal ini membuat mereka merasa sedikit rendah diri. Setelah mendengar kata-kata Macy, wajah Helen menjadi tampak tidak senang. Siapa yang tidak berguna? Menurutku, dia bukan orang tak berguna. Setidaknya dia adalah seorang pria yang penuh semangat, dia juga memiliki keterampilan medis. Ketika melihat orang tuanya dan kami ditindas juga membela kami dengan berani. Apa gunanya berani kalau tidak bisa apa-apa? Dia hanyalah orang tolol. Bab 88. Dengan wajah yang masih terlihat merendahkan, Macy berkata, meskipun sekarang kalian tinggal di villa besar, tapi kalau kalian tidak bekerja lebih keras, sepertinya akan sulit untuk membayar biaya perawatan rumah ke depannya, bukan? Selain itu, Yuni sudah besar dan akan segera masuk TK. Tidak mungkin dia akan masuk ke TK yang tidak berkualitas, bukan? Pendidikan anak sangat penting. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Helen langsung menyela dengan marah. Kamu, Macy menggertakkan giginya dengan marah. Seketika dia tidak bisa berkata-kata. Dia ingat bahwa Helen sebelumnya tidak memiliki kepribadian seperti itu. Jangan-jangan Ravindra yang baru keluar dari penjara itu sudah mengajari hal yang buruk kepada kakaknya. Saat melihat putrinya berkata seperti ini, Ersa langsung mengubah ekspresi wajahnya menjadi tampak penuh kasih sayang. Dia berjalan mendekat, lalu berjongkok di depan Helen dan memegang tangan Helen sambil berkata, Helen, sebenarnya ibu selalu merindukanmu setiap malam. Apakah kamu mengira ibu tidak mengkhawatirkanmu? Sebenarnya kami semua mengkhawatirkanmu, kami takut kamu hidup menderita. Tapi, kami takut jika kami menghubungimu dan bersikap baik terhadapmu, nenekmu akan mengusir kami. Benar, kan? Saat melihat bahwa Ersa sudah hampir menangis, hati Helen pun melunak. Bagaimanapun, ini adalah orang tua kandungnya. Terlebih lagi, dulunya Semi juga diam-diam memberi perhatian kepadanya. Setelah melihat wajah Semi yang penuh pengharapan, Helen pun berkata, aku masih perlu menanyakan hal ini kepada Ravindra. Bagaimanapun, kami adalah suami istri. Aku perlu mendiskusikan hal ini dengannya. Dia, kakak, kenapa kamu begitu tidak tegas? Dia pasti akan sangat senang kalau kamu memintanya untuk tinggal di sana. Dengan tinggal di rumah keluarga Sentosa, berarti dia adalah anggota keluarga Sentosa, jadi statusnya pun akan berubah. Meskipun ada anak orang kaya lainnya yang mungkin meremehkannya, setidaknya dia adalah bagian dari keluarga Sentosa. Beberapa pengusaha kaya pun mau tak mau harus menghormatinya. Macy segera berujar. Ravindra yang sedang berdiri di luar merasa sangat puas dengan sikap Helen. Setidaknya, ketika Ersa dan Macy memandang rendah orang tuanya, Helen malah membela Cindy dan Gilang, serta berdiri di pihak Ravindra. Ini sudah cukup. Ravindra mendorong pintu dan berjalan masuk, lalu berkata, Helen, aku sudah mendengar percakapan kalian barusan. Kamu putuskan saja masalah ini. Aku sudah bilang, aku akan mengikuti semua keputusanmu. Setelah mendengar ini, Helen sangat terharu dan bertanya, benarkah? Ravindra mengangkat bahunya sambil berkata, tentu saja. Bagaimanapun, kamu adalah anggota keluarga Sentosa. Kalau keluarga Sentosa bisa menerimamu dan mengizinkanmu pulang, itu adalah hal yang baik. Aku yakin kamu juga tidak rela berpisah dengan orang tuamu, kan? Perkataan Ravindra membuat Helen merasa sangat puas. Bagaimana, Kak? Ravindra sudah menyetujuinya, jadi kamu pasti bisa pulang dan tinggal bersama kami, kan? Macy segera menatap Helen dengan penuh pengharapan. Helen tersenyum dan bertanya, kalau begitu, dengan status sebagai apa Ravindra tinggal di sana? Tentu saja sebagai menantu pria yang menumpang hidup di rumah keluarga istrinya. Bukankah dia datang ke rumah kita memang hanya untuk menumpang hidup? Tanpa berpikir panjang, Ersa pun kembali berkata dengan meremehkan, dia beruntung bisa bertemu denganmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah keluarga Sentosa kita?
Raut wajah Revindra menjadi suram. Bibirnya sedikit berkedut. Namun, mengingat penderitaan yang dialami Helen karena dirinya selama beberapa tahun terakhir, dia pun hanya bisa menggertakkan giginya dan berusaha menahan amarah di dalam hatinya. Jika dia benar-benar dianggap sebagai menantu pria yang menumpang hidup di rumah keluarga istrinya, takutnya dia akan mendapatkan banyak hinaan dan penderitaan setelah pindah ke rumah keluarga Sentosa. Setelah berpikir sejenak, Helen pun berkata, "Ayah, Ibu, kalau ada waktu, aku akan pulang untuk menjenguk kalian. Karena keluarga Sentosa tidak keberatan dengan masalah yang terjadi di masa lalu, aku pun juga sudah melupakannya. Kita adalah keluarga, jadi aku bisa pulang menjenguk kalian. Tapi, aku tidak ingin suamiku diremehkan oleh anggota keluarga Sentosa lainnya jika tinggal di sana. Hal itu bisa membuatnya menderita. Aku tidak ingin dia menjadi menantu pria yang menumpang hidup di rumah keluarga istrinya." Bab 89. Helen, kenapa kamu berpikir seperti itu? Tenang saja, kami tidak akan meremehkannya. Ersa tersenyum dengan canggung. Dia hanya berniat untuk menipu Helen dan Revindra agar mau pindah ke rumah keluarga Sentosa terlebih dahulu. Benar, kita semua adalah keluarga, kita harus hidup rukun. Meskipun Cindy juga khawatir putranya akan dipersulit oleh ibu mertuanya jika pindah ke sana, tetapi Cindy tetap berharap hubungan antara Helen dan orang tuanya bisa lebih membaik. Oleh karena itu, dia pun membujuk sambil tersenyum. Revindra merasa terharu. Dia berkata kepada Helen, "Sayang, kamu tidak perlu memedulikan perasaanku. Tenang saja, mereka semua adalah keluargamu. Aku akan berusaha untuk tidak berkonflik dengan mereka." Helen mengangguk dan berkata, "Ayah, Ibu, waktu itu nenek sangat kejam. Bahkan ketika aku memohon padanya, dia tidak mau mendengarkanku sama sekali. Aku bilang bahwa aku akan meninggalkan rumah keluarga Sentosa setelah aku melahirkan anakku dan melewati masa nifas. Tapi dia tidak setuju dan memintaku untuk pergi saat itu juga. Hanya dengan menggugurkan anakku, barulah dia akan menerimaku." Saat berbicara sampai di sini, nada bicara Helen menjadi lebih tegas. "Ibu, aku tidak bisa mengabaikan masalah ini. Waktu itu nenek yang telah mengusirku. Sekarang jika dia ingin aku pulang, dia harus datang sendiri untuk menjemputku." Seru Helen. Apakah waktu itu dia sekejam itu? Setelah mendengar kata-kata Helen, barulah Ravindra tahu kenapa Helen tidak ingin kembali ke rumah keluarga Sentosa. Saat itu ternyata Nyonya Lydia memang bersikap sangat kejam. Kalau bukan karena Helen yang bersikeras mempertahankan anaknya, mungkin Yuni akan mati begitu saja. Setelah berpikir sejenak, Ravindra akhirnya mengangguk dan berkata kepada Helen, "Sayang, apa yang kamu katakan itu benar. Kita masih harus menjaga harga diri. Dulu mereka telah mengusirmu begitu saja, lalu sekarang mereka ingin memintamu pulang dengan begitu mudahnya. Tentu saja ini tidak baik bagi kita. Kalau kita mengikuti kata-kata mereka, orang lain juga akan memandang rendah terhadap kita." Emosi Ersa pun langsung terlecut. Dia langsung berdiri dan berkata kepada Helen, "Helen, apa yang kamu pikirkan? Kamu tentu saja tahu bahwa nenekmu sangat mementingkan harga dirinya. Dia sudah tua, tapi kamu malah memintanya untuk menjemputmu secara pribadi. Menurutmu, apakah dia bisa menurunkan harga dirinya sampai mau berbuat seperti itu?" Maisy juga membujuknya, "Kak, kamu harus mempertimbangkannya dengan baik. Apakah menurutmu nenek akan melakukan hal itu? Lagi pula, ayah dan ibu sudah datang menjemputmu, bukankah itu sudah termasuk menghargaimu? Anggap saja kami memohon padamu. Pulanglah dulu, oke?" Helen berkata dengan sorot matanya yang terlihat tegas, "Sekarang aku sudah menikah dengan Revindra. Dia adalah suamiku. Aku akan menuruti apa yang dia inginkan. Aku juga tidak ingin dia menjadi menantu yang menumpang hidup di rumah keluarga istrinya. Aku adalah seorang anak perempuan yang sudah menikah. Karena kalian telah bersedia menerima kami, maka nanti aku akan mengajak Revindra dan Yuni untuk menengok kalian." Setelah mendengarnya, Ersa menjadi semakin marah. Dia berdiri dan menunjuk ke arah Revindra sambil berkata,
Jadi maksudmu karena kamu telah menikah dengannya, lalu kamu harus menuruti semua kemauannya. Apa-apaan kamu ini? Helen, apakah kamu sudah gila? Selama bertahun-tahun, berapa banyak penderitaan yang kamu alami karena ulahnya? Sekarang kamu malah takut dia akan menderita demi kamu. Hehehe, Helen, bukankah sikapmu ini terlalu baik? Maisy juga terlihat kesal. Benar, Kak. Pernikahan macam apa yang kamu jalani bersamanya? Memangnya dia pernah memberikan mahar kepada keluarga kita? Tidak ada sepeser pun, kan? Apakah dia pernah mengadakan pesta pernikahan untukmu? Tidak ada juga, kan? Kondisi seperti ini pun kamu anggap sebagai sebuah pernikahan? Seru Maisy. Sambil berbicara, Maisy melipat kedua tangannya di depan dada, lalu menatap Ravindra dengan menghina dan berkata, memangnya kenapa jika pria seperti dirinya hidup menderita saat tinggal di rumah kita? Dibandingkan dengan penderitaan yang kamu alami selama bertahun-tahun, itu tidak ada apa-apanya. Ersa juga berkata lagi, benar, pernikahan macam apa yang kamu jalani ini? Pak Malvin saja langsung berjanji akan memberikan mahar sebesar 20 miliar rupiah. Selain itu, dia juga bilang akan mengadakan pesta pernikahan yang menghebohkan untukmu, sehingga akan membuat keluarga Sentosa merasa bangga. Itu baru namanya pernikahan, mengerti? Helen merasa cukup sedih mendengarnya. Hal ini memang menjadi luka yang membekas di dalam hatinya. Ini juga merupakan suatu penyesalan dalam hidupnya. Tidak disangka, ibu dan adik perempuannya dengan begitu kejam membuka bekas luka itu lagi. Cukup. Pada akhirnya, air mata pun Helen menetes. Dia berseru dengan marah, aku sudah dewasa, kenapa kalian tidak pernah memedulikanku selama beberapa tahun ini? Aku bersedia hidup bersamanya, kalian tidak perlu memedulikanku. Ravindra berjalan mendekat dan memeluk Helen, lalu menatap Ersa dan Maisy sambil berkata dengan tatapan serius, yang kalian sebutkan itu adalah Pak Malvin, kan? Dia hanyalah orang rendahan. Kalian mengharapkan mahar senilai 20 miliar rupiah, bukan? Memberinya 100 miliar rupiah pun bukanlah masalah bagiku. Selain itu, tadi kalian juga membicarakan tentang pesta pernikahan, bukan? Aku akan mengadakan pernikahan menghebohkan untuk Helen. Aku ingin kalian tahu bahwa dia tidak menikah dengan orang yang salah. Dia menikah dengan orang yang terhormat. Aku pun akan membuatnya menikah denganku secara terhormat. Hehehe, memangnya siapa yang tidak bisa membual? Ersa malah seperti sedang mendengar sebuah lelucon besar. Dia melirik Ravindra dengan tatapan yang merendahkan sambil berkata, memangnya kamu sehebat itu? Waktu itu kamu sudah pernah membual saat berada di hotel, tapi sekarang kamu malah membual lebih hebat lagi. Beraninya kamu menjanjikan mahar senilai 100 miliar rupiah. Ravindra, apa yang kamu bicarakan? Dari mana kamu bisa mengeluarkan uang 100 miliar rupiah? Bab 90. Cindy pun terkejut dan merasa sedikit malu. Ravindra benar-benar tidak bisa menahan diri. Kata-kata dari keluarga Helen membuat Ravindra marah hingga mulai berbicara omong kosong. Hal ini membuat Cindy dan Gilang merasa agak malu. Ayah, ibu, kalian tidak perlu memedulikan perkataannya. Aku pasti akan menepati janjiku. Ravindra langsung berkata lagi, kalau tidak begitu, bagaimana mereka bisa tahu bahwa pilihan Helen adalah benar? Oke, kamu suka membual, kan? Baiklah, bocah, aku mau lihat apakah kamu bisa mengeluarkan uang itu atau tidak. Hehehe, aku akan memberimu waktu 1 bulan. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan uang sejumlah itu, ceraikanlah putriku dan biarkan dia menikah dengan Pak Malvin. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Ersa juga marah setelah mendengar kata-kata Ravindra. Dia memelototi Ravindra dan berkata lagi, karena kamu ingin berlagak, aku pun akan membongkar bualanmu ini. Baiklah, kita lihat saja dalam 1 bulan ini. Tapi bagaimana kalau ternyata aku bisa mengeluarkan uang sejumlah itu? Bagaimana kalau aku bisa mengadakan pesta pernikahan untuk Helen? Ravindra juga menatap Ersa tanpa mau mengalah. Ersa berkata, hehehe, kalau kamu benar-benar berhasil melakukannya, aku akan mengakui bahwa kamu adalah menantuku. Selain itu,
Aku akan mengakui bahwa putriku benar-benar menikah dengan seorang suami yang berguna, bukan seorang suami yang menumpang hidup dengan keluarga istrinya. Macy menambahkan, Ravindra, pikirkan baik-baik. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus menceraikan kakakku. Tidak disangka, Ravindra malah langsung berkata, tidak bisa. Ada apa? Kamu sudah menyesal. Hahaha, bukankah? Tadi kamu masih membual. Kamu sudah menyesal secepat itu. Apakah kamu tidak berani bertaruh lagi? Cepat sekali kamu mempermalukan dirimu. Ersa tahu bahwa Ravindra pasti tidak akan mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Tadi Ravindra hanya membual, dan sekarang Ersa telah langsung dapat membongkar bualannya itu. Hal ini membuat Ersa merasa senang. Cindy dan Gilang sama-sama menundukkan kepala sambil menghela napas. Namun, Ravindra malah berkata lagi, tidak. Maksudku, jika kalian kalah, kalian hanya akan mengakui bahwa Helen telah menikah dengan suami yang berguna dan bukan suami yang menumpang hidup dengan keluarga istrinya. Bukankah itu terlalu menguntungkan bagi kalian? Itu tidak cukup. Apa lagi yang kamu inginkan? Wajah Ersa tampak menjadi muram. Mana ada menantu yang berani berbicara seperti itu dengan ibu mertuanya. Ravindra tersenyum dengan cuek sambil berkata, kalian seharusnya meminta maaf padaku, lalu kalian harus mengakui bahwa kalian telah salah menilai diriku, serta harus mengakui kehebatan menantu pria kalian. Baiklah, kalau kamu benar-benar mampu melakukannya, kami akan meminta maaf kepadamu. Ersa langsung berkata lagi, tapi, syaratnya adalah mahar 100 miliar rupiah dan sebuah pesta pernikahan yang megah. Pesta pernikahan itu tidak boleh mempermalukan keluarga Sentosa, mengerti? Setuju. Ravindra tersenyum sambil berkata lagi, sebulan, kan? Aku akan memberimu uang mahar itu dalam waktu 1 bulan. Mengenai pesta pernikahannya, aku masih harus memilih tanggal yang baik. Hahaha, masih saja terus berlagak. Ersa tertawa terbahak-bahak. Dia merasa bahwa Ravindra benar-benar orang yang keras kepala dan tidak mau menyerah sebelum mati. Bersambung ke bagian 91.